Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi pada video ziarah singkat yang disertai kisah dan karomah sang wali yang diziarahi. Ini adalah bagian ke-12 dari playlist ziarah. Dan kali ini kita akan berziarah ke makam Sultan Suryansyah yang terletak di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Makam beliau ada di dekat Jembatan Kuin. Sebagian sejarah mencatat beliau adalah Raja Banjar pertama yang memeluk Islam dan menyebarkan Islam di Kalimantan Selatan. Namun pada versi lain menyebutkan itu hanyalah karangan Belanda. Sebenarnya beliau sudah Islam sejak lahir. Bahkan para raja di Kalsel itu Islam sejak masa Maharaja Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Bui. Mereka bukan Hindu seperti yang kita ketahui selama ini. Yang mana yang benar? Aku pribadi tidak bisa memastikan. Hanya saja, yang membuat aku ragu kepada sejarah versi ini adalah, jika benar kerajaan negara Dipa yang dipimpin oleh Maharaja Suryanata dan Putri Junjung Bui sudah memeluk Islam, serta raja-raja keturunannya Islam, lalu kenapa tidak ditemukan adanya bangunan yang bernuansa Islam, seperti masjid atau yang lain? Justru bangunan masjid tertua dalam sejarah Kalimantan Selatan adalah masjid yang dibangun pada masa Sultan Suryansyah. Ini menandakan kerajaan Islam dimulai pada masa pemerintahan beliau. Namun, itu bukanlah hal yang perlu diperdebatkan. Entah Sultan Suryansyah sudah Islam dari lahir atau baru memeluk Islam setelah Perang Saudara, yang jelas beliau adalah seorang wali Allah. Kewalian Sultan Suryansyah tidak lepas dari bimbingan Sunan Bonang, salah satu wali Songo di Tanah Jawa dan juga Khatib Dayan. Sultan Suryansyah berhasil mencapai derajat kewalian yang luar biasa. Para wali Allah itu pada dasarnya memiliki wilayah masing-masing. Ada yang hanya sebatas wilayah di kompleknya, di kampungnya, di kecamatannya, di kotanya, dan macam-macam. Sama seperti pemerintahan di dunia nyata yang memiliki pemimpin setiap daerah. Sampai pada akhirnya kepemimpinan tertinggi dipegang oleh para aktab, yaitu kutubnya para wali kutub. Sedangkan aktab ini isinya ada 3 wali. 2 orang wakil dan 1 orang pemimpin, dan pemimpin inilah yang biasa disebut dengan wali gaus. Fungsi masing-masing wali di setiap tempat adalah sebagai filter untuk umat manusia. Apabila Allah ingin menurunkan musibah di suatu tempat, maka wali yang ada di tempat itu masing-masing menyandang balanya. Dari sekian besarnya musibah yang akan turun, tentu tidak semuanya dapat disandang oleh para wali. Ibarat menuang air ke dalam gelas, tentu tidak semua air masuk ke dalam gelas. Kadang ada percikan air yang melompat keluar dari gelas. Seperti itulah bala yang disandang oleh para wali. Percikan dari bala tadilah yang turun ke muka bumi menjadi musibah yang dialami oleh umat manusia. Entah itu bencana alam, wabah penyakit, atau sebagainya. Begitu pula dengan rahmat, Allah menurunkan rahmat secara umum kepada umat manusia. Namun terlebih dahulu diturunkan kepada para wali untuk dibagikan kepada orang-orang yang ada dalam wilayahnya. Umat manusia yang dekat kepada sang wali, baik itu dekat jarak rumah ataupun dekat karena sering berinteraksi dengan sang wali. Maka merekalah yang paling banyak mendapatkan pancaran rahmat dan keberkahan. Nah, meskipun Sultan Suryansyah ini bermakam di Banjarmasin, sebenarnya Banjarmasin bukan dipegang oleh beliau. Banjarmasin dipegang oleh Habib Basirih. Sedangkan Sultan Suryansyah, wilayah kewalian yang dipimpin oleh beliau adalah seluruh Kalimantan Selatan. Sultan Suryansyah sendiri sebenarnya adalah panggilan belian setelah masuk Islam. Pada awalnya beliau lebih akrab dipanggil dengan sebutkan Raja Buana, putra mahkota dari Kerajaan Daha. Beliau dibuang oleh paman beliau, yaitu Tumenggung Arya, karena ingin merebut tahta kekuasaan. Setelah beberapa lama, sang pangeran bermukim di kampung Kuin bersama para pengikut beliau. Kemudian, para masyarakat sekitar mengangkat beliau menjadi raja dan bergelar Pangeran Samudra. Sebelum melanjutkan ke kisah berikutnya, jangan lupa untuk follow TikTok Sir Wal Asma untuk update ziarah makam dan kisah wali lainnya. Setelah beberapa tahun berlalu, beliau menyusun kembali pasukan untuk merebut kembali kerajaan beliau yang dirampas oleh sang paman. Namun, karena kekurangan pasukan, maka Pangeran Samudra meminta bantuan kepada Kerajaan Demak yang saat itu terkenal kuat dan berjaya. Kerajaan Demak menyetujui permintaan tersebut dengan syarat apabila berhasil memenangkan pertempuran, Pangeran Samudra beserta pasukan dan masyarakat harus memeluk Islam. Pangeran Samudra menyetujui persyaratan ini. Peperangan pun berhasil dimenangkan dengan jalan perdamaian dari pihak Pangeran Samudra dan Tumenggung Arya. Setelah itu, Pangeran Samudra memeluk agama Islam kemudian bergelar Sultan Suryansyah.
Sultan Suryansyah menjadi orang yang pertama memeluk Islam dan beliau menyebarkan ajaran Islam di kerajaan beliau hingga Islam menyebar luas dan berkembang pesat di Kalimantan Selatan. Setelah beberapa lama tinggal dan menyebarkan Islam di kerajaan Banjar, Sunan Bonang akhirnya pulang kembali ke Jawa dan Khatib Dayan disuruh tinggal untuk membimbing Sultan Suryansyah. Khatib Dayan memiliki nama asli Syarif Hidayatullah Al-Idrus, beliau masih keturunan dari Sunan Gunung Jati. Makam beliau ada di sebelah makam Sultan Suryansyah. Ada sedikit cerita menarik yang pernah diceritakan oleh guru Banjar Indah. Pada saat berangkat dari Tanah Jawa menuju Banjar, rombongan Sunan Bonang membawa banyak perbekalan yang memenuhi kapal. Namun sewaktu Sunan Bonang hendak pulang ke Jawa, perbekalan sudah habis sehingga kapal menjadi kosong dan membuatnya mudah terombang-ambing di tengah lautan. Untuk menghindari hal ini, Sunan Bonang menyuruh para murid untuk mengisi kapal dengan tanah agar menjadi berat dan kokoh ketika berlayar. Sesampainya di Jawa, Sunan Bonang menyuruh para murid dan penumpang kapal untuk mengambil tanah tersebut sebagai kenang-kenangan. Sebagian murid mengambil karena itu adalah perintah sang guru, namun mereka hanya mengambil sedikit. Sebagian yang lain tidak ingin mengambil karena itu hanyalah bongkahan tanah, tidak perlu disimpan menjadi kenang-kenangan, kemudian tanah yang tersisa dibuang ke laut. Setelah beberapa saat, tanah yang diambil tadi berubah menjadi emas. Akhirnya, semua orang merasa menyesal. Yang mengambil tanah merasa rugi karena hanya mengambil sedikit. Sedangkan yang tidak mengambil sama sekali lebih merasa rugi karena telah melewatkan kesempatan yang berharga. Aku rasa cukup sampai di sini dulu ziarah dan kisah singkat Sultan Suryansyah. Insya Allah akan dilanjutkan apabila ada kesempatan lagi di lain waktu. Semoga bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Semoga bisa kembali berziarah di lain waktu dan di lain tempat dalam keadaan sehat dan banyak duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.